Halo, assalamualaikum pemirsa, para pejuang-pejuang puskesmas. Apa kabar kalian di sana? Saya harap baik-baik saja. Ya, sudah lama saya tidak membuat video ya, karena saya banyak kesibukan di pekerjaan. Karena saya juga ini sebagai praktisi medis dan saya bekerja di salah satu puskesmas. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjut, tema kita kali ini adalah tentang kredensial, karena ada yang bertanya ya mengenai kredensial itu episode berapa. Ini untuk menjawab pertanyaan dari subscriber ya, maka saya akan membawakan materi kredensial. Di sini kita berbicara tentang kredensial tenaga kesehatan sebagai upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan. Apa dan bagaimana kita simak. Tapi sebelum dilanjut, saya mohon kepada sahabat semua untuk mengklik subscribe untuk kemajuan dari perkembangan channel ini, supaya saya lebih bersemangat mengupload video-video yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa saya juga di sini sambil belajar. Semakin sering saya mengupload video, semakin menambah ilmu saya. Karena saya berprinsip bahwa ilmu tidak habis dibagi, akan tetapi ilmu akan bertambah ketika kita membagi ilmu. Saya di sini berdiskusi sama saudara ya. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan didiskusikan dengan mengklik link komentar. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baiklah saudara, apabila kalian suka, pencet jempol suka. Apabila tidak suka, pencet jempol tidak suka ya. Baik pemirsa, ini materinya mengenai kredensial tenaga kesehatan sebagai upaya menjaga mutu pelayanan kesehatan. Dasar hukumnya ini kita lihat dari regulasi-regulasi yang ada ya. Regulasinya ini yang pertama, praktik kedokteran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, kemudian kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah daerah itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tenaga kesehatan itu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Di keperawatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, di kebidanan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes PMK Nomor 64 Tahun 2015, Pusat Kesehatan Masyarakat atau PMK Nomor 43 Tahun 2019. Kebetulan saya adalah seorang praktisi medis, maka saya juga ada di sini ya mengenai dasar hukumnya, itu di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Standar akreditasi puskesmas, apa ya korelasinya sama dengan standar akreditasi puskesmas terhadap kredensialing ini? Baik, di P2MPKP 221, setiap karyawan mempunyai file kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. Baik, file kepegawaian tiap karyawan berisi antara lain bukti pendidikan, bukti dilakukan verifikasi terhadap pendidikan, registrasi dan perizinan, serta bukti kredensial bagi tenaga kesehatan, bukti pendidikan dan pelatihan, keterampilan dan pengalaman, persyaratkan uraian tugas karyawan dan atau rincian kewenangan klinis bagi tenaga klinis, hasil penilaian kinerja karyawan, dan bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan. Jadi jelas ya, ada di P2MPKP untuk standar akreditasi di penilaian 221. Di 22 juga ada, P2MPKP 22 juga ada, dilakukan kredensial dan rekredensialing. Jadi kredensial dan rekredensial berarti ada masa tengah waktu untuk dilakukan kredensial ulang. Jadi re itu berarti diulang gitu. Untuk setiap tenaga klinis sebagai dasar untuk menetapkan rincian kewenangan klinis. Untuk menjamin pelayanan klinis dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
maka perlu dilakukan kredensial bagi setiap tenaga klinis. Kredensial dan rekredensial dilakukan untuk menetapkan rincian kewenangan dalam memberikan asuhan pelayanan. Jadi kewenangan itu kita bisa dapatkan pada saat kredensial dan rekredensial. Proses kredensial dan rekredensial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi kita coba berpikir ke kehidupan nyata. Mari kita kembali ke kehidupan nyata. Mendapatkan pendidikan atau pelatihan tambahan namun kerja biasa-biasa. Bagaimana menurut sejawat? Sejawat tidak pernah mengembangkan diri namun selalu beruntung untuk dipromosikan. Ya, ini banyak sih terjadi. Ya, apalagi kita di zaman otonomi daerah ini ya. Kinerjanya biasa-biasa saja, tapi dia beruntung selalu mendapat promosi. Pengembangan diri sepertinya terjadi karena amalan dan hoki. Ya, ini banyak juga terjadi zaman sekarang. Ya, bisa jadi hadiah pengembangan diri bagi yang berprestasi. Bagaimana dengan yang kurang? Akankah jadi lebih baik? Tanda tanya. Kalau Anda hoki, oke. Bagaimana yang tidak hoki gitu? Akankah lebih baik? Sekarang kita bertanya, apa manfaat kredensial? Sudah jelas, kredensial mempunyai manfaat, memberikan penghargaan bagi staf yang selalu mengembangkan diri, karyawan yang bernilai tinggi. Jadi memberikan penghargaan, sehingga membuat karyawan itu menjadi lebih bernilai tinggi gitu. Mengapa harus saya? Mengapa saya lagi? Ingat pepatah lama ya, the right man on the right place. Orang yang tepat, orang yang benar adalah orang di tempat yang benar. Jadi kamu bisa tepat kalau kamu berada di tempat yang benar. Begitulah kira-kira maksudnya. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. G-Man. Jadi G-Man bertanya, apakah orang benar di tempat yang salah dapat membuat perbedaan di dunia ini? Jangan saya tidak mampu. Ini pertanyaan yang dijawab oleh kebanyakan karyawan ya, namanya karyawan ya. Kalau ketika disuruh bekerja, janganlah saya tidak mampu. Oke. Manfaat kredensialing ini, ya kredensial ini memberikan penghargaan bagi staf yang selalu mengembangkan diri, karyawan yang bernilai tinggi, menempatkan seseorang menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensinya, atau menyiapkan seorang menjadi kompeten untuk dapat menjalankan tugasnya secara sah, pendidikan formal ataupun informal. Ya, kalau seseorang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, pertanyaannya apakah pekerjaan itu dilakukan dengan bermutu? Tentu saja tidak. Jadi, karyawan itu bernilai tinggi apabila dia bekerja sesuai dengan kompetensinya. Itu yang harus kita jadi acuan kita. Seseorang bisa bernilai tinggi kalau dia bekerja sesuai dengan kompetensinya. Sekarang bagaimana dengan kacamata pasien atau keluarga pasien? Pernahkah kita berpikir ada pertanyaan dari keluarga pasien mungkin yang tidak ditanyakan kepada kita? Sebenarnya dia mampu nggak sih? Saya ini korban malpraktik tidak? Gitu. Pasien dan keluarga memilih hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. Ya, ini hak pasien. Pasien berhak mendapat pelayanan yang bermutu yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang benar. Ini hak pasien ya, kita tidak boleh mengingkarinya. Pernahkah Anda berpikir ada keluarga pasien atau pasiennya sendiri yang bertanya, di sini dokternya yang pintar untuk tindakannya siapa ya? Gitu. Walaupun semua dokter pada dasarnya adalah pintar semua. Nggak mungkin kan nggak jadi dokter kalau nggak pintar. Tapi di pemikiran pasien itu, dia selalu bertanya, di sini dokter yang pintar siapa ya? Gitu. Itu pertanyaan yang lumrah, awam. Itu biasa kita selaku sejawat tidak perlu tersinggung kalau mendapat pertanyaan seperti itu, karena hak pasien untuk bertanya seperti itu. Walaupun pada dasarnya semua dokter itu sama pinternya.
Pasien dan keluarga memilih hak untuk memilih dokter dan dokter gigi yang sesuai dengan keinginannya dan peraturan puskesmas, bila memungkinkan. Jadi kalau ada lebih dari satu pasien, kalau ada lebih dari 2 dokter, artinya, saya ulang, kalau ada lebih dari 1 dokter, artinya ada 2 dokter atau 3 yang standby yang bekerja di suatu instansi kesehatan seperti kita di puskesmas. Pasien berhak memilih. Ini hak pasien. Karena sugesti keyakinan pasien itu berbeda kepada setiap dokter. Itu hak gitu. Nah, bila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, contohnya cuma 1 orang tenaga dokter, ya dia mau kemana gitu. Hanya terpaku pada dokter tersebut. Dengan catatan dokter tersebut sudah sesuai dengan kompetensinya. Manfaat. Sekali lagi saya ceritakan mengenai manfaat. Kredensial, memberikan penghargaan bagi staf yang selalu mengembangkan diri. Jadi ada penghargaan yang diberikan. Ada nilai, karyawan yang bernilai tinggi. Jadi penghargaan berupa nilai yang tinggi terhadap karyawan yang sudah mengikuti kredensial. Menempatkan seseorang menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Atau menyiapkan seseorang menjadi kompeten untuk dapat menjalankan tugasnya secara sah, pendidikan formal atau informal. Melindungi organisasi dan individu dari risiko komplain. Tuntutan hukum terkait kapasitas dan tugas layanan dijalani. Jadi kalau kita sudah bernilai tinggi, bekerja sesuai dengan kompetensinya, tentu saja kita rendah terhadap risiko dari komplain dari pasien yang menyebabkan bisa ujung-ujungnya kepada tuntutan hukum. Ini na'udzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita memperoleh tuntutan hukum. Karena ya tentu saja bagi yang sudah pernah merasakan, ya agak memusingkan kepala gitu. Kalau bisa jangan sampai ada tuntutan hukum kalau kita bekerja dengan benar, sesuai dengan kompetensi kita, sehingga kita bernilai tinggi. Jadi di sini dalam kredensial tentu saja ada auditor atau surveyor. Nah, jadi kalau auditor surveyor itu mungkin sering mau tanyakan, boleh saya lihat kewenangan bidan? Kalau bidan ya, bidan yang baru tempatkan 3 bulan, nah itu pertanyaan. Berarti dia kalau lihat kewenangan biasanya SIK atau surat izin kerja. Kemudian SK penempatan, SK kalau ada PNS, kalau PTT, dan dokter. Mbak kan perawat ya, pasti bisa nolong partus ya. Dulu pernah praktik pasti kan? Nah, ini pertanyaan ini. Nah, tolong dijawab masing-masing. Jadi manfaat kredensial adalah selain memberikan nilai yang tinggi dari karyawan, ini juga kita akan membuat kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, sehingga melindungi organisasi dan individu dan risiko komplain. Itu yang arahnya ke tuntutan hukum mungkin terhadap kapasitas dan tugas layani yang kita jalani. Sehingga dokumen audit akreditasi ini terpastikan layanan yang dilaksanakan dan efektif, sehingga memahami peran satu sama lain, bekerja dalam tim, saling melengkapi peran, dan pendelegasian pengalihan wewenang dapat dilangsungkan dengan baik. Jadi dari manfaat kredensial ini kita juga sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut di atas ya. Bagaimana menurut Anda kawan-kawan sejawat seperjuangan di puskesmas? Jadi ketika dijawab, saya sudah 1 tahun tidak melakukan tindak itu. Jari-jari tangan saya sudah kaku rasanya. Saya tidak yakin saya bisa melakukannya dengan baik. Mungkin kalau kita sebagai seorang praktisi medis, kalaulah misalnya contohnya bidan, kalau dia selama masih punya STR, SIP, bidan salah ya, bukan SIP, SIK, surat izin kerja, dia punya SK, ya dia punya kewajiban, walaupun sudah 1 tahun tidak melakukannya, dia harus mengupgrade ilmunya gitu, karena itu bagian dari kompetensinya.
dapat kita lihat bertambah lagi satu fungsi manfaat kredensial, yaitu memastikan kompetensi yang dimiliki senantiasa terasa. Ini dinilai secara objektif berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita upgrade, bisa dibuktikan dengan mungkin perpanjangan STR, SKP yang kita dapat begitu. Jadi memang ini kita berkewajiban untuk mengasah ilmu kita secara terus-menerus, sehingga itu memungkinkan kompetensi dan keahlian kita dapat terjaga dengan baik. Penerima manfaat. Jadi ini memberikan manfaat kepada kita semua ya, kepada puskesmas, kita semua tenaga kesehatan, baik itu kapus, KTU, dokter, perawat, bidan, semua profesi yang punya kompetensi bekerja di puskesmas ini juga memberikan manfaat terhadap pasien yang utama. Ya, jadi kalau untuk puskesmas ya, yang pertama terhindar dari kehilangan pendapatan. Karena ya semakin besar pendapatan kita, karena kalau kinerja kita baik, otomatis pasien yang berobat semakin senang berkunjung. Kemudian kapitasi kita mungkin tidak akan berkurang karena orang nyaman kita layani. Tentu saja pendapatan puskesmas akan besar. Terhindar dari kerugian. Tentu saja kalau kita mendapat kepuasan dari klien kita, kemungkinan kecil kita akan merugi gitu. Terlindung dari tuntutan hukum. Nah, ini sudah betul. Kalau kita sudah bekerja baik, siapa yang menuntut ya? Terjaminnya proses rekrutmen, mutasi, dan rotasi staf. Nah, jadi selama ini mungkin yang kita perhatikan, rekrutmen, mutasi, dan rotasi staf itu tidak sesuai dengan kompetennya, gitu. Ya, kita banyak sih lihat sekarang ini perawat jadi petugas kesling, atau bidan ditempatkan di lab, gitu kan. Sementara petugas lab ada yang di mana ya? Contoh mengerjakan pekerjaan yang bukan kompetensinya gitu. Tentu saja kualitasnya tidak lebih baik. Lebih baik kalau petugas lab ya bekerja di lab. Kalaupun dia ke lapangan ya misalnya mengambil spesimen atau sebagainya. Ya kalau bidan ya menolong partus di KIA gitu. Kalau perawat di IGD, di poli umum, seperti itu maksudnya. Kemudian untuk tenaga kesehatan, menurunnya risiko kesalahan. Memperkecil pembatasan peran, memastikan kondisi aman untuk melakukan layanan sehat kompeten. Melindungi dari tuntutan disiplin, etika, dan perilaku profesi. Tentu saja meningkatkan mutu profesi. Masih memberikan jaminan keadilan, jasa, pengembangan diri, kepangkatan, jabatan, volume aktivitas, dan reward lainnya. Pada pasien yang utama, terjaminnya kepercayaan. Pasien semakin percaya sama tenaga medis. Kemudian terjaganya mutu dan keselamatan. Perjalanan kemajuan dan pencapaian manfaat bagi kita, itu peningkatkan kapasitas. Jadi ini terjadi peningkatan kapasitas dengan cara kita melakukan kredensial sehingga kita punya kewenangan dan tercapailah penilaian kinerja yang baik. Ini hubungan timbal balik, bukan timbal balik, artinya saling mendukung antara kredensial, kemenangan, menghasilkan penilaian kinerja, dan sehingga kita mempunyai kompetensi yang baik atau peningkatan kapasitas. Oke, sampai di sini mungkin video dari saya tentang penjelasan apa itu kredensial dan manfaatnya kredensial. Untuk di episode yang akan datang, saya akan coba memberikan yang pertama tentang kredensial untuk kompetensi dokter gigi pada puskesmas. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kamu tidak ketinggalan sejawat sekalian video saya berikutnya. Insya Allah nanti di episode berikutnya saya akan menampilkan contoh kredensial pada dokter gigi gitu. Nanti selanjutnya mungkin akan saya tampilkan di episode-episode mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini memberikan
memberikan manfaat, bagi amalan bagi saya, semangat kepada para pejuang Puskesmas. Semoga kita diberikan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.